wilayah neraka ini. Tapi ya berjuanglah kau tugas khalifah. Kembali ke sana, kau pasti menghadap dulu ke neraka. Kau hadapi itu neraka. Sebelum kau masuk ke sana, kata rumusnya, kamu akan diperhadapkan ke neraka. Semuanya, semua manusia harus menghadap ke sini. Siapa yang sempurna di sini tidak layak untuk masuk neraka, bebas tes masuk surga. Sebelum kembali kepada diri yang satu, kepada rahasia. Jadi dari gambaran tadi tentang hayat, ya, rata-rata anggota kita yang latihan kemarin berhentinya sampai di sini, ya. Anggotanya Pak Amir Johan, ya, ini ada kamera yang saya putarkan nanti di YouTube. Saya ingatkan Pak anggotanya Pak Amir Johan, tolong jangan berhenti. Tidak begitu ajarannya Pak Amir Johan, tidak, ya. Ini dia lakukan sebelum dia dapatkan itu Al-Quran. Dia lakukan ini terus keluar kemana-mana, ya. Dari baru bisa sholat Jumat di Al-Markas. Itu pun sebelum salat Jumat dia bisa berdiri di atas pohon, dia lihat orang banyak atau tidak. Kalau sudah banyak, masuk bisa di situ. Di atas pohon dia tunggu-tunggu orang mau salat Jumat. Ada kekacauan di Ambon. Amir Johan masuk kamar, baru pergi berperang di Ambon. Atau memang siapa-siapa mau dimatikan ini. Langsung mati. Pasti ketika dikandang atau begitu, pasti ada anak panah lah ditrak mungkin, atau ada peluru yang kena dia. Dia tinggal pilih-pilih. Ilmu dulu itu, ya. Ilmu tempo dulu. Ilmu ini pasti ada. Karena apa? Karena Allah menurunkan malaikat di negeri Babylon, ya. Negeri Babylon, Harut dan Marut namanya. Ilmunya Harut dan Marut. Tugasnya memisahkan antara seorang laki-laki dengan istrinya, itu bahasanya. Memisahkan al-mar'i wa zawjihi. Al-mar'i itu artinya seseorang. Zawjihi itu artinya pasangannya. Ilmu mengeluarkan seseorang dengan pasangannya. Nah, suruh pisah ini, ilmu pisah ini. Begitu ini berpisah, ini sakti. Di mana lagi yang ada kekacauan? Oh, di sana ada narkoba. Tak, perintahkan kepada anggota, ada narkoba di sana dijual. Karena bisa ini apa? Tidak usah dia di sini, memang di sini. Jalan terbaiknya kembali dulu ke sana. Ya. Kenapa disuruh kembali ke sini? Karena ini tidak ada jalan baginya. Tidak ada jalan baginya untuk naik ke langit. Jalan hanya ada di sini. Di sini tentukan jalan, telusuri ini. Jadi kembalilah seperti manusia biasa dulu, ya. Jangan seperti jin. Karena batas perjalananmu sampai di sini. Keluar lagi dari sini melampaui batas kamu. Tak lewat. Memang sakti tapi lewat-lewat, ya. Terlalu sakti, dibilang juga manusia bukan. Hanya dikatakan ih manusia pilihan, ya. Orang-orang tidak tahu pasti katakan manusia pilihan. Tapi kalau orang tahu, belum kembalilah, ya. Tasmi itu khalifah. Ya, bagus kau jadi tukang sapu. Daripada, ya, cara mau cari uang jangan lempar-lempar uang itu, janganlah. Kalau mau cari uang pergi jual kue. Bikin kue baru jual supaya dapat uang, ya. Jangan bermain jalannya jin, bukan wilayahnya itu. Wilayahnya itu di dunia sebagai khalifah. Tunjukkan kasih sayangnya Tuhan seperti apa. Jadi ini tadi yang mau latihan hayat, ya, bisa dites-tes, terutama yang sudah mengalami sesuatu yang berbeda. Kalau dia sudah mengalami sesuatu yang berbeda, berarti sudah terjadi pergerakan dalam sholatnya ini. Kalau sudah terjadi pergerakan, lakukan ini, ya. Lakukan, sesudah terjadi, kita sudah rasakan ini jasad sudah capek, kecapean, istirahatkan dengan baik. Jangan sampai ini aku lari keluar, aku tetap ada di dalam. Sampai dia masuk ke sini, sampai dia tertidur, ya. Karena tidur sama dengan mati. Tidurnya orang yang berilmu lebih baik daripada sholatnya orang yang tidak berilmu. Ya, apa maksudnya itu? Jangan tidur kosong-kosong.
tidur dengan ingat salat itu harus ada. Ya, biar dalam tidur salatmu harus ada. Supaya apa? Kalau ada sesuatu, sadar-sadarlah sedikit, ya. Jangan sampai ketika dalam tidurmu langsung didatangkan malaikat Jibril, misalnya langsung katakan, wah, ini malaikat Jibril. Tidak boleh begitu. Lihat Maryam. Ketika dia sudah bergerak ke sebelah timur, di mana sebelah timur? Naik ke atas. Lalu dia membuat hijab di sini. Lalu dia berjumpa dengan Jibril. Apa yang dia katakan? Aku berlindung kepada Allah. Jika kau seorang yang bertakwa, menyingkirlah dari. Itu orang yang berilmu. Kalau orang yang tidak berilmu, begitu datang Jibril, wah Jibril kasih kesaktian, pasti kayak bukan Jibril tadi itu. Nah, kasih betul gitu kesaktian, ya. Syaratnya gampang, kau harus rajin sholat, jangan putus sholat, ya. Rajin sholat. Kedua, semua ibadah-ibadah, pokoknya kerjakan semua, tidak boleh tidak. Siap. Apa kesaktian yang diberikan? Kau bisa mengetahui dari siapa sihir itu. Ya, dari siapa sihir yang mengenai seseorang, kau bisa tahu. Siap. Begitu ada orang terkena sihir, wah ini sepupunya ini yang kasih kena ini. Kau tidak percaya? Sini saya tunjukkan nih. Tusuk ini sepupunya berteriak, betul, ya. Ternyata memang sepupunya yang apa ini? Yang kasih kena. Akibat ini dia dengan sepupunya sampai mati tidak baku akur. Ingat, siapa yang berselisih paham mati kafir. Ingat, mati kafir. Ya. Padahal tadi perintahnya harus sholat dengan baik. Jangan putus. Apa ini? Jangan pernah kau tinggalkan ibadahmu. Wah, suruh puasa kau. Tambah-tambah lagi salat tahajud. Tapi intinya itu apa? Supaya orang lain berselisih, ya. Yang kasih kena ini yang kasih kena. Akhirnya bertengkar. Akhirnya tidak mau ngomong sama sepupunya. Begitu dia mati, terganjal kenai. Tidak bisa kembali ke diri yang satu kalau berselisih di sini. Kenapa? Semua yang ada di sini, di sini tempatnya. Jadi kalau ada yang kita selisihi, tidak bisa jumpa dengan ini. Jangankan bilang mau jumpa ini, keluar saya dari sini tidak bisa. Kenapa? Musyrik membagi-bagi dirinya atau membagi-bagi agamanya menjadi beberapa golongan. Musyrik dia, dan pasti mati kafir. Padahal tadi, ingat saya ulang lagi, seandainya dikasih berjumpa dengan Jibril, baru disuruh bilang jangan pernah kau sholat, tinggalkan semua sholatmu, jangan kau puasa biar bulan Ramadan. Seandainya pesannya begitu, ketahuan dia bilang iblis ini tidak bagus sekali pesannya. Akhirnya yang kalau kita sampaikan bertengkar juga sama saya, bertengkar juga. Ini pesannya bagus sih, puasa sholat tambah sholat bagus sekali puasaan, saya bilang Seandainya dia pesankan yang buruk itu, langsung kau tahu bahwa dia itu iblis. Tapi kan dia bersembunyi. Tapi ada satu rahasia yang kau tidak tahu. Apa itu? Gara-gara ilmu ini bertengkar orang dengan tetangganya, gara-gara pengetahuanmu. Buang itu. Kasihan ya, akhirnya dia buang juga. Begitu datang orang mau dilihat lagi siapa lagi sekarang, tidak tahu nih. Hilang semua itu. Hilang. Lebih bagus begitu, lebih bagus jadi orang yang biasa-biasa. Ya. Orang yang jadi khalifah Allah, ya, orang yang menjadi pengikutnya Muhammad tidak mesti menjadi orang yang luar biasa. Jadilah orang yang biasa-biasa. Yang bikin kue, yang bikin teh, yang bikin kita makan. Itu ingat semua kebaikan dari Tuhan. Kuncinya dari itu pengakuan, itu ego yang diselesaikan. Aku itu ji. Untuk menghilangkan ini ego keakuan ini, diturunkan itu kitab, diturunkan itu nabi, begitu beratnya itu melawan itu aku. Keakuan itu, kekafiran kita sendiri. Jangan pandang enteng aku ini. Itulah musuhmu yang paling besar, hawa nafsumu sendiri. Barang siapa yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, pasti surga, tempatnya tidak ada ampunan, pasti surga. Jadi lawan kita adalah hawa nafsu kita sendiri. Kelanjutan tentang Ibrahim nanti diteruskan. Jadi yang mau coba-coba ini ya boleh. Ingat tadi
latihannya Gampang ya kalau mau. latihannya seperti yoga ya. Tapi ingat kelanjutannya, ikuti terus kajian ini, ya ikuti terus. Jangan sampai kalau sudah dapat langsung hilang Ki. Hilang. Nah, ada nih gurumu sendiri tapi itu aturannya. Nah kasih ke semua, najar Ki. Nah kasih lihat Ki ini nih, awas. Berada di alam jin. Ini satu alam dengan jin. Yang ini satu alam dengan malaikat. Semua kebaikan sudah ada di sini. Kebaikan yang asli ada di sini. Ini kebaikan palsu. Palsu semua. Meskipun dia sampai ke kebaikan berisan, ada satu yang tidak, yang membuat semua kebaikan menjadi terhapus. Oke? Untuk malam ini cukup dulu, ya. Sampai bertemu pada kesempatan yang lain. Malam Rabu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.